Hai, selamat bertemu. Saya Wijaya Atmaja, saya dosen di Universitas Bina Nusantara. Dalam kali ini saya ingin mengajarkan topik tentang cross-platform application development. Nah, kalau kita melihat tentang aplikasi yang ada saat ini, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengguna bisa menggunakan berbagai platform. Jadi seperti mereka menggunakan laptop dengan operating system Windows, atau mereka menggunakan Macintosh, atau bahkan mereka menggunakan mobile phone seperti Android maupun iPhone. Nah, dengan demikian, para developer saat ini dituntut untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform yang tadi. Misalnya, sebuah games, mereka dapat dipakai users di Windows dan dapat dipakai di Apple atau juga dapat dipakai di Android. Sebagai contoh, salah satu aplikasi yang populer adalah Google Map. Nah, kita dapat melihat Google Map itu dapat berjalan di berbagai platform dengan user interface yang sama. Jadi bagi developer saat ini tantangannya adalah bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang dapat banyak dipergunakan oleh user di berbagai platform. Tentunya sebagai programmer kita akan punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yaitu kita harus mempelajari bagaimana membuat aplikasi di atas Windows, bagaimana membuat aplikasi di atas Macintosh, dan bagaimana membuat aplikasi di atas Android, di mana masing-masing platform tersebut mempunyai development tools dan bahasa pemrograman masing-masing. Nah, syukurlah saat ini sudah ada sebuah teknologi yang dapat memungkinkan kita sebagai programmer bekerja dengan lebih sedikit, yaitu kita membuat program, menulis program hanya satu kali, kemudian kita bisa mengcompile untuk target beberapa platform tersebut. Nah, untuk itu mata kuliah ini tujuannya dibuat. Jadi diharapkan setelah Anda selesai mempelajari mata kuliah ini, Anda dapat melihat dan mempunyai ide bagaimana bisa membuat aplikasi di berbagai platform. Kita akan mulai dari tujuan awal, di mana cross-platform application ini idealnya dapat dilakukan di aplikasi Windows maupun aplikasi mobile ataupun tablet. Dan bagaimana developer atau programmer hanya membuat program sekali. Jadi kalau kita tahu Android mereka menggunakan Java, malah sekarang menggunakan bahasa baru Kotlin. Sedangkan di Windows mereka dapat menggunakan program C++ atau C atau .NET. Dan kemudian kalau di Linux mungkin bisa berbagai bahasa lagi. Namun dengan menggunakan sebuah platform yang kita bilang Qt, kita menulis program hanya satu kali dengan bahasa pemrograman C++ dan kemudian kita bisa mengcompile ke berbagai platform. Itu yang disebut dengan write once, compile and run in multiple platform. Jadi saya rasa hari ini user tidak terlalu memusingkan, tidak mengharuskan programmer harus membuat program dengan bahasa apa, tapi yang user mau adalah bagaimana dia mendapat program dengan cepat dan kualitas yang baik. Oke, sekarang kita lihat apa itu Qt Framework yang tadi saya sebut sebagai sebuah alat bantu atau sebuah library yang memungkinkan kita dapat membuat program multi-platform atau cross-platform. Cross di sini maksudnya adalah misalnya saya membuat program di atas Windows tapi target programnya adalah untuk handphone saya, seperti ini. Tentunya kita tidak mungkin mengcompile program di atas handphone ini, tapi kita membuat program di komputer, kemudian program itu akan berjalan di handphone. Dimulai pada tahun 1991 by Harvard, dibuatlah Qt versi paling awal, yaitu dimulai mereka ingin membuat satu project di mana project ini membuat sebuah user interface yang digunakan untuk peralatan seperti palm top. Jadi dulu namanya bukan handphone seperti ini, namanya tablet
namanya Palm Top. Jadi bagaimana bikin user interface. Jadi saat itu tahun 1991 mereka awalnya membuat framework yang tujuannya sebagai user interface yang komplit, yang integrated. Jadi setelah itu dari tahun 91 kemudian tahap berikutnya di tahun 95, 4 tahun setelah itu, tepatnya di tanggal 20 Mei, Qt merilis versi 0,9. Nah, terus berjalan merilis versi 1, 2, 3, dan sampai versi 4 dikenalkan pada tahun 2005. Saya sendiri mengenal Qt sejak tahun 2005. Saat itu kita perlu suatu bahasa pemrograman yang cross-platform, di mana targetnya untuk membuat aplikasi yang running di atas platform embedded Linux. Qt atau di-spelling sebagai Qt itu dikatakan a leading cross-platform application and UI development framework. Jadi bisa untuk desktop, embedded, dan mobile operating system. Jadi sekarang ini kalau saya mau bikin program untuk Windows, untuk Linux, untuk Android saya, atau untuk iPhone, saya cukup menggunakan Qt. Jadi saya cukup membuat program dengan Qt, kemudian saya bisa mendeploy atau mengcompile program itu ke berbagai platform. Qt itu sebetulnya menggunakan standar C++, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang sudah tidak asing lagi, yaitu bahasa ini adalah bahasa C yang dilengkapi dengan fitur object oriented. Mungkin kalau Anda masih ingin mereview, Anda bisa melihat mata kuliah berikutnya sebelumnya seperti algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C atau C++ Object Oriented Programming. Jadi dengan menggunakan bahasa C++, tentunya compiler yang available untuk Qt terdapat hampir di semua platform. Tentunya kalau kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan platform compiler dari Microsoft Visual C++ atau mau yang freeware seperti minimal GNU for Windows. Nah, kemudian kenapa Qt ini menarik? Karena dengan membuat program dengan Qt, kita tidak perlu mempelajari masing-masing platform. Namun kita cukup mempelajari Qt framework-nya saja. Jadi daripada saya belajar Windows, belajar Linux, belajar Android, belajar iOS, cukup saya belajar hanya satu saja. Kemudian bagaimana fiturnya? Selain graphical user interface, selain dipakai menggunakan graphical user interface, Qt juga punya banyak fitur seperti file handling, seperti untuk akses ke database. Saya rasa saat ini kalau kita membuat aplikasi perlu penyimpanan data. Mungkin datanya bisa di lokal, bisa juga di server, atau bahkan di cloud. Maka dari itu Qt dilengkapi juga dengan fitur support database. Kemudian fitur berikutnya adalah jaringan. Nah, jaringan juga penting, sebagaimana setiap aplikasi rasanya saat ini sudah terhubung dengan internet atau terkonek satu dengan yang lain. Jarang sekali sebuah aplikasi berjalan offline. Jadi support terhadap network, terhadap internet itu saya rasa sudah suatu hal yang keharusan kalau kita membuat sebuah aplikasi. Kemudian apalagi fitur berikutnya adalah misalnya untuk XML parsing. XML parsing ini sangat diperlukan terutama kalau kita mau akses situs ke cloud atau ke web services. Misalnya kita mau menggunakan Google Translate dari aplikasi kita. Kita mau mengambil data perkiraan cuaca untuk aplikasi kita. Nah, itu mereka semua kita bisa pakai dengan menggunakan XML parsing, pertukaran datanya. Terus bagaimana tentang program yang bisa running beberapa proses sekaligus? Qt juga punya yang namanya thread management. Dengan thread management kita dapat membuat program yang multi-proses sekaligus, sehingga tidak ada proses nge-lag dan program dapat berjalan dengan lebih smooth. Kemudian, satu hal lagi yang tidak kalah penting, jika Anda bermain atau mengenal Linux, di Linux itu ada sebuah desktop environment yang terkenal yang disebut dengan KDE. Nah, Qt ini adalah basis komponen yang dipergunakan oleh KDE. Jadi dengan kata lain, Qt ini akan seterusnya bersifat open source. Qt sendiri punya dua skema lisensi, yaitu yang berbayar dan yang open source. Tentunya yang kita pergunakan di pelajaran ini adalah yang open source. Baik,
mungkin nanti kita akan bisa melanjutkan di sesi berikutnya.